Ibu berharap hari ini kalian semua warga SMP 26 sehat selalu dan selalu tetap jaga semangat. Dan hari ini alhamdulillah SMP 26 adalah SMP yang pintar, benar, dan segar. Kita lihat di sini pemandangan begitu indahnya, dan ini adalah area lapangan, dan ibu duduk di sini nih. Bukan berdiri di sini. Ini adalah sebuah titik, dan kalian lihat sekeliling ibu. Perhatikan sekeliling ibu. Dan di sini kemudian ibu akan melangkahkan kaki sampai pada bagian tepi-tepi ini. Bangun apa ini ya? Kalau kita lihat, dan ibu berputar dari titik awal sampai titik akhir. Dan jarak dari sini menuju titik tengah. Wow, di sini ibu menemukan ini. Kita lihat. Ini apa kalian lihat? Karena ini lapangan olahraga, maka di sinilah alat olahraga yang mungkin kalian kenal untuk melangsungkan tubuh ya fungsinya. Akan tetapi ini apa hubungannya dengan matematika? Mari kita belajar untuk selanjutnya kita menuju teori. Karena SMP 26 adalah SMP 26 oke, yang pintar, benar, dan segar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Matematika 26 yang oke. Sebelumnya ibu absen dulu. Kita lihat absennya yang sudah masuk. Oh, ternyata absennya sudah hampir 100% ya. Hari ini bisa hadir mengikuti pelajaran yang akan kita pelajarin bersama. Oke, sebelumnya kita sudah melewati tampilan-tampilan yang sebelumnya ibu post ya, yaitu masalah yang akan kita pelajarin pada pagi hari ini adalah masalah bab lingkaran. Oke, lingkaran. Nah, dalam lingkaran ini yang akan kita informasikan yaitu kompetensi dasar yang harus kita jelaskan di sini adalah menjelaskan sudut pusat, sudut keliling, panjang busur, dan luas juring lingkaran serta hubungannya. Itu dari kompetensi dasar yang bersifat pengetahuan. Untuk keterampilannya, kita akan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sudut pusat, sudut keliling, panjang busur, dan luas lingkaran serta hubungannya. Setelah kita belajar, capaian yang harus dicapai ialah mengenal unsur-unsur lingkaran, ya, kemudian menurunkan rumus untuk menentukan keliling lingkaran dengan menggunakan masalah konseptual, kemudian menurunkan rumus untuk menentukan luas daerah lingkaran menggunakan masalah kontekstual, dan berikutnya adalah menentukan hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling. Mengenal lingkaran, kita lihat bersama. Di situ ditampilkan dua buah gambar dengan tampilan yang satu tidak ada arsiran, kemudian yang kedua ada arsiran. Nah, kita harus bisa membedakan bahwa yang satu disebut lingkaran, yang satu disebut bidang lingkaran. Nah, kalau kita lihat di situ bedanya antara lingkaran dengan bidang. Kalau bidang berarti bentuknya ya tentu saja merupakan sebuah bidang gitu ya, sebuah luasan. Nah, tetapi lingkaran itu sendiri adalah kurva tertutup sederhana yang khusus, yaitu tiap titik pada lingkaran berjarak sama dari suatu pusat titik. Nah, disebut pusat lingkaran. Sedangkan bidang lingkaran itu merupakan daerah yang dibatasi oleh lingkaran. Kita sekarang menginjak pada unsur-unsur atau bagian-bagian dari lingkaran. Di antaranya perhatikan pada gambar tersebut. Pada gambar 1 ya, gambar A, kita lihat di situ kalau untuk membuat lingkaran maka tidak ada lain, langkah awal yang harus dibuat adalah sebuah titik pusat. Kemudian setelah itu tentukan jari-jarinya.
mau panjang atau pendek, ini bentuknya tergantung yang diinginkan. Kalau kita lihat, pertama adalah pusat yang dibuat, kemudian tentukan jari-jarinya, kemudian kita putar. Nah, kita putar, keliling, mengelilingin. Nah, maka akan terjadi sebuah lingkaran. Oleh karena itu, unsur-unsur yang pertama sangat berpengaruh adalah menentukan titik pusat. Maka pusat itu adalah bagian dari unsur lingkaran. Selanjutnya, kita tentukan jari-jari. Maka dari jari-jari itu terbentuknya keliling. Jadi ada pusat, ada jari-jari, kemudian terbentuknya keliling, dan ada 2 kali jari-jari yang melewati titik pusat itu. Kalau dia membentuk sebuah garis lurus ya, maka 2 kali jari-jari itulah yang nanti disebut dengan diameter. Nah, oke. Berikutnya kita lihat gambar pada bagian B. Nah, ada sebuah titik A dan B terletak di bagian keliling lingkaran. Antara 2 titik itu kemudian kita buat garis. Ya, maka terjadilah sebuah garis AB. Di situ kita sepakati selanjutnya juga merupakan unsur lingkaran, tapi penamaannya disebut tali busur. Oke. Maka dalam sebuah lingkaran, apabila sebuah lingkaran dipotong oleh tali busur, akan terjadi itu namanya busur kecil atau busur pendek ya. Dan yang bagian busur yang besar kita sebut busur besar atau busur panjang. Itu juga merupakan unsur dari lingkaran. Nah, berikutnya kita lihat untuk gambar C. Coba perhatikan di gambar C. Ketika tali busur AB, kemudian busur kecil AB, kita arsir. Nah, kita arsir. Maka disitulah daerah arsiran itu dibatasi oleh tali busur dan juga busur. Kita sepakati disebut tembereng. Nah, untuk selanjutnya kita perhatikan juga ada sebuah daerah arsiran, namun dia tidak, tali busurnya tidak ditampakkan seperti penampakan yang atas, tapi kita lihat di situ ada 2 jari-jari, kemudian diarsir, ada juga busurnya. Perhatikan busur CD. Maka untuk penampilannya seperti itu, selanjutnya kita sepakati disebut juring atau sektor. Ya, jadi berbeda. Jadi kalau kita lihat tembereng itu adalah daerah yang dibatasi oleh tali busur dan busur, tapi yang untuk sektor atau juring adalah daerah yang dibatasi, minimal syaratnya adalah jari-jari dan dia harus melalui titik pusat. Jadi bedanya kalau tembereng tidak harus melalui titik pusat, tapi kalau sektor atau juring wajib melalui titik pusat. Nah, ada kalanya sebuah tembereng juga dia berfungsi sebagai juring atau sektor apabila tali busurnya menempati posisi sebagai diameter. Diameter ya. Berikut untuk bagian-bagian lingkaran, kita sangat mengenal bahwa sudut ya, mungkin pengalaman sebelumnya di SD bahwa sudut dalam satu lingkaran penuh itu tahu ya 360 derajat. Nah, kalau misalnya sebuah lingkaran dengan sudut full, semut penuh ya, 360 derajat, maka lingkaran tersebut kalau digambarkan jari-jarinya dipotong-potong, ada bagian-bagian di dalamnya, maka kita bisa menentukan sudut dengan perhitungan yang cermat ya, dengan memakai pembanding dengan sudut satu lingkaran penuh. Jadi kalau misalnya seperempat lingkaran, tentu saja perhitungannya adalah seperempat dari 360 derajat. Kalau misalnya sepertiga lingkaran, maka sepertiga sudutnya adalah sepertiga dari 360 derajat. Diperhatikan contoh-contoh tersebut ya. Jadi insya Allah bisa semua untuk melanjutkan berapapun yang diminta bagiannya. Berikutnya, menentukan keliling dan luas lingkaran. Bagi yang di SD sudah atau sebelumnya, pengalaman sebelumnya kalian sudah tahu tuh bahkan mencapai rumusnya sudah paham ya. Nah, ini ibu hanya mengulang saja. Nah, keliling lingkaran sebenarnya ada istilah yang disebut pi ya, tulisannya PHI ya, pi. Nah, pi
itu mesti banyak yang mungkin sudah hafal. Ada dua pilihan di situ, boleh menggunakan angka 22/7 atau 3,14. Bila mana itu dipakai? Apabila di dalam penerapannya itu memakai jari-jari atau diameter yang signifikan, artinya bisa jadi pembagi dari 22/7 atau kelipatan 7 disebutnya. Tetapi kalau kita memakai 3,14, maka biasanya jari-jari diketahui ya kelipatan 10 atau desimal. Oke. Nah, selanjutnya ternyata pi itu sebuah tetapan yang diperoleh dari mana gitu ya. Ternyata diperoleh dari hasil bagi dari keliling lingkaran dengan diameter. Nah, ini bisa ditentukan seperti itu. Kenapa ini sebuah tetapan? Karena seharusnya kita nanti kalian boleh mencoba melakukan percobaan, ambil tutup kaleng atau apa yang lingkaran, misalnya jam dinding atau piring atau apa, kalian bisa melakukan percobaan. Kalian sudah paham itu garis tengah, tentukan pusatnya, kemudian diukur. Diukur ya, maaf. Diukur, kemudian berapa itu diameternya. Kemudian kelilingnya juga dengan bantuan alat ukur, kalian bisa menghitung berapa. Nah, dalam setiap pengukuran itu dilakukan dengan berbagai benda ya, atau apa kondisi yang berbeda. Kalian bisa menghitung berapa kelilingnya, kemudian diameternya berapa. Ternyata kalau keliling dibagi diameter, hasilnya berkisar antara 3 dan 4 ya. Sehingga antara 3 dan 4 itu setelah dibagi, kalau desimal ketemu 3,14 ya hasil pembulatannya. Tapi kalau untuk ditetapkan dalam pecahan biasa, maka disebutlah pi itu 22/7. Oke. Nah, oke, next. Berikut. Nah, dengan pengetahuan tadi ya, dari teori tadi, bagaimana menyebutkan unsur lingkaran, bagaimana memperoleh pi dan sebagainya, maka kita bisa mencoba soal yang ada di situ tertera. Itu ada 2 soal yang dimunculkan, diantaranya adalah nomor 1, tentukan keliling lingkaran dengan jari-jari sebagai berikut. Ada dua persoalan yang diminta, yaitu yang A dengan jari-jari 10, yang B dengan jari-jari 14. Tentu kita akan berpikir pi yang mana yang mau kita pakai ya. Kalau tadi disepakati apabila memakai desimal 3,14 itu kelipatan 10, maka untuk yang A idealnya adalah diselesaikan dengan memakai pi 3,14. Nah, kita hitung di situ ya, penyelesaiannya tidak terlalu rumit. Kita tulis yang diketahui bahwa R10, kemudian keliling itu rumusnya 2 kali R, maka tinggal masukkan angka-angkanya, jadilah keliling itu 62,8 dengan tentu saja dihitung ya. Berikutnya yang B, apabila jari-jari 14, maka kita menggunakannya dengan kelipatan 7 ya, karena 22/7 dengan 14 ada hubungannya. Maka kita tinggal menyederhanakan sehingga dimasukkan ke dalam rumus dan ketemulah kelilingnya adalah 88 cm. Jadi tidak sulit menurut kita kalau kita mau belajar, karena 26 is okay. Pintar, benar, segar. Oke, next berikutnya nomor 2. Kita lihat contoh nomor 2. Tentukan diameter lingkaran. Sekarang di mix ya, di modif soalnya. Yang diminta adalah diameter lingkaran jika kelilingnya diketahui 88 cm. Bagaimana penyelesaiannya? Tetap kita konsisten memasukkan ke dalam rumus awal bahwa keliling adalah pi kali diameter. Kita masukkan, kalau diameter berarti kita menggunakan logika berpikir bahwa diameter bisa dicari dengan keliling dibagi pi. Kita lihat kelilingnya 88, pi-nya 22/7, ketemu 28, operasional perhitungannya sama seperti pengetahuan sebelumnya, 88/1 dikali 7/22. Dan itu nanti angkanya mix, nyaman gitu ya, sehingga diameternya adalah 28. Yang kedua, kita akan bicara luas lingkaran. Luas lingkaran, Ibu ingatkan kembali, kalau dulu atau kelas
pengetahuan sebelumnya, bagaimana cara mencari luas lingkaran? Pada dasarnya, semua bangun datar itu luas itu panjang kali lebar. Lalu bagaimana dengan lingkaran? Sebenarnya lingkaran itu bisa digunting-gunting menurut diameternya sampai seberapa bagian, kemudian diletakkan saling silang sehingga terjadi nanti akhirnya sebuah persegi panjang. Nah, tapi persegi panjang nanti ternyata untuk panjang kali lebar, kalau luas persegi panjang, di sini diambil alih, panjangnya diambil alih oleh pi, kemudian lebarnya diambil alih oleh r atau jari-jari. Sehingga panjang kali lebar itu di situ menjadi, kalau lingkaran adalah pi r kuadrat. Nah, itu kalau kita menggunakan r-nya. Tapi kalau diameternya, maka karena diameter itu 2 kalinya jari-jari, luas lingkaran bisa dirumuskan dengan 1/4 pi d kuadrat. Nah, di situ ada keterangan. Nah, ya, jadi ini mudah-mudahan ini merefresh kembali pengalaman yang lalu-lalu, karena ini sudah pernah mendapatkan baik di SD ataupun kelas sebelumnya, ya. Nah, contoh soal, ya, kita langsung masuk ke contoh soal. Tentukan luas lingkaran jika diketahui A jari-jarinya 10 dan B diameternya 7 cm. Nah, kita lihat sebagaimana penyelesaiannya yang tertera di situ, bahwa untuk yang nomor A, option A, di situ R-nya adalah 10. Nah, 10 ini kita berpikir bahwa itu adalah sebuah desimal yang bisa dikalikan dengan 3,14. Sehingga di situ akan terjadi luas, kita hitung 3,14 kali 10 kuadrat dan hasilnya adalah 314 cm persegi. Kita pakai persegi karena itu luas, ya. Kemudian yang B, kalau jari-jari 7, maka kita bisa memasukkan rumus yang luas sama dengan 1/4 pi d kuadrat. Kita masukkan pi-nya memakai 22/7 untuk memudahkan perhitungan. Maka setelah dihitung hasilnya adalah 38,5. Kita lihat ada latihan soal. Silahkan dikerjakan dan silahkan dilaporkan hasilnya. Ibu menanyakan kembali tentang sebutan ciri-ciri sebuah lingkaran, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah jika diketahui jari-jarinya sebuah lingkaran adalah 7 cm, maka tentukan keliling dan luasnya. Ada 2 pertanyaan di dalam 1 nomor. Oke, mudah-mudahan paham. Kemudian yang ketiga, kita mencoba tadi merefresh kembali unsur lingkaran, diantaranya adalah masuk sudut. Maka nomor 3, pertanyaannya adalah 1/5 dari 360 derajat, itu silakan dihitung. Oke, terima kasih dari materi yang sederhana ini. Mudah-mudahan kalian paham dan mudah-mudahan Allah yang menurunkan ilmu kecerdasan, karena Allah adalah segala pemilik ilmu dan sesungguhnya cabang ilmu Allah itu banyak. Bagi siapa yang bersungguh-sungguh, insya Allah akan mendapatkan. Salam 26. Oke, 26 pintar, segar dan benar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.